Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Fitriatul Islami dengan NPM 2410103020 dari Lomber Kelas 1 Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan Project Based Learning Manajemen Keuangan 2 mengenai analisis risiko, biaya modal, struktur modal, serta kebijakan dividen pada PT ITSEC Asia Tbk dengan kode emiten CIPR untuk periode tahun buku 2023 hingga 2024. Pada presentasi ini kita akan membedah 5 bahan kajian utama, mulai dari analisis kinerja hingga kesimpulan serta saran praktis bagi perseroan. Sebagai pengantar, PT ITSEC Asia Tbk adalah salah satu pionir penyedia solusi keamanan siber terintegrasi terbesar di wilayah Asia Pasifik. Perusahaan yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Agustus 2023 ini memiliki fokus bisnis yang sangat prospektif meliputi cyber security, enterprise, AI academy, hingga produk retail keamanan siber pintar bernama Interibon. Nah, struktur kepemilikan saham pada PT ITSEC Asia Tbk ini berdasarkan data kepemilikan saham real pasca stock split terbaru. Struktur modal CIPR itu didominasi oleh dua investor institusi pengendali asal Singapura, yaitu INV Management sebesar 47,44% dan MB Investment sebesar 27,46%. Sementara itu, porsi kepemilikan masyarakat atau publik berada di angka 17,34% yang menunjukkan bahwa kendali strategis perusahaan masih sangat terkonsentrasi di tangan pemegang saham pengendali asing untuk mendukung ekspansi regional. Masuk ke analisis kinerja fundamental di tahun 2024, CIPR itu berhasil mencatatkan fenomena turnaround bisnis yang sangat impresif. Perusahaan berhasil membalikan kerugian bersih sebesar 35,67 miliar di tahun 2023 menjadi keuntungan bersih positif sebesar 759,94 juta di tahun 2024. Pembalikan performa laba ini berhasil memangkas kerugian operasional setelah pajak atau nopat hingga sisa 138 juta saja. Nah, pemulihan laba bersih secara instan ini mengangkat seluruh rasio profitabilitas utama mulai dari basic earning power ROI hingga ROE sebesar 0,79%, kembali ke zona positif didukung oleh perputaran aset tetap yang sangat tinggi mencapai 29,51 kali lipat. Nah, dari aspek likuiditas harian, kurang rasio CIPR ini di posisi sangat aman sebesar 2,06 kali. Meskipun demikian, cash ratio mengalami penurunan signifikan menjadi 0,12 kali akibat penggunaan kas untuk belanja teknologi pasca IPO. Menariknya, pasar merespon positif efisiensi operasional ini. Kepercayaan investor yang melambung tinggi mendorong apresiasi harga saham CIPR ke level Rp195 yang secara dramatis itu membalik gandakan nilai MFA atau kekayaan tambahan pemegang saham menjadi 1,16 triliun. Di saat sama, kerugian ekonomi bersih atau EVA berhasil disusutkan hingga 71% menuju angka minus 12,10 miliar. Nah, sekarang mari kita bedah bagian paling krusial, yaitu risiko sistematis perusahaan. Menggunakan pendekatan bottom-up beta dengan data unlevered beta industri komputer service milik Damodaran sebesar 0,99. Diperoleh nilai beta lever CIPR sebesar 2,34 di tahun 2024. Nah, kenaikan beta dari 1,85 di tahun sebelumnya itu menunjukkan bahwa saham CIPR itu menjadi jauh lebih sensitif terhadap pergerakan akibat pasar peningkatan proporsi leverage keuangan harian. Implikasinya, berdasarkan metode TAPM, tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor atau cost of equity perusahaan itu naik menjadi 20,15% di tahun 2024. Nah, meskipun biaya ekuitas naik, manajemen CIPR melakukan langkah cerdik dengan mengoptimalkan porsi utang usaha operasional pihak ketiga yang tidak berbunga tinggi. Nah, dengan porsi utang mencapai 63,61% dan biaya setelah pajak yang sangat murah sebesar 5,46%, biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC CIPR justru berhasil ditekan turun dari 12,84% menjadi 10,81%. Efisiensi modal gabungan ini membuat selisih ekonomi atau split antara ROIC dan WACC menyusut tajam dari minus 34,92% menjadi tinggal minus 10,94%. Ini adalah sinyal kuat bahwa perusahaan itu sedang berada di transisi matang dari value destroyer menuju value creator. Nah, berdasarkan evaluasi struktur modal, CIPR itu bergerak konsisten mengikuti pecking order teori karena adanya keterbatasan laba ditahan akibat akumulasi defisit masa lalu, ekspansi infrastruktur pusat siber, dan AI didanai menggunakan kombinasi utang usaha dan liabilitas sewa jangka panjang guna menghindari dilusi kepemilikan saham. Keterbatasan ini pula yang mendasari kebijakan perusahaan untuk menahan seluruh laba tahun berjalan dan tidak membagikan dividen tunai demi menutup defisit saldo laba senilai 61,35 miliar. Berdasarkan signaling teori, kebijakan menahan laba ini ditangkap pasar ekspansi pertumbuhan jangka panjang yang positif. Sebagai kesimpulan, CIPR menunjukkan performa pemulihan fundamental yang sangat kokoh dengan penurunan WACC yang sangat efisien. Namun, sebagai saran, strategis manajemen disarankan untuk memperketat penagihan piutang demi meningkatkan rasio kas, membatasi utang komersial berbunga tinggi untuk menstabilisasikan risiko beta, serta mengakselerasi monetisasi produk kecerdasan buatan demi menghapus defisit saldo laba agar pembagian dividen di masa depan bisa segera direalisasikan. Demikian presentasi laporan analisis keuangan PT ITSEC Asia Tbk yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.